Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita bersyukur selalu kepada Allah karena Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia sampai di akhir zaman. Judul kita adalah Jalan Menuju Kebaikan. Ada sebuah hadis yang indah sekali. Saya langsung membacanya. Rawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Syaikhani, Imam Syakhani meriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai dia. Dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni majhudun. Lalu dia mengatakan, saya sangat-sangat lapar. Fa'arsala ila ba'di nisaihi. Nabi mengutus orang, dikirim orang kepada sebagian istrinya, tanya kalau ada makanan. Faqalat, istri Nabi menjawab, wallazi ba'asaka bil haqqi ma 'indi illa ma'un. Demi yang mengutus engkau dengan benar, demi Allah, tidak ada pada saya kecuali air. Jadi bayangkan kondisi pada masa itu, kalau kita punya kulkas, ada wortel, ada jeruk, ada pepaya, daging, sayur. Kalau di zaman itu, ma'indi illa ma'un. Tidak ada pada saya kecuali air. Summa arsala ila ukhra. Kemudian Nabi mengirim lagi kepada istrinya yang lain lagi, kalau masih ada makanan. Faqalat misla zalik. Maka istri Nabi itu pun menjawab sama seperti tadi. Hatta qulna kulluhunna misla zalik. Sampai-sampai semua istri Nabi mengatakan enggak punya apa-apa. La wallazi ba'asaka bil haqqi ma 'indi illa ma'un. Tidak. Demi yang mengutus engkau dengan benar, artinya demi Allah, tidak ada pada saya kecuali air. Nah ini bapak-bapak, contoh seorang pemimpin begini. Dicari dulu pemecahan dari dirinya sendiri, setelah enggak sanggup baru dilempar ke orang lain. Kalau sekarang kita ngelihat yang enak-enak diambil, yang susah dilemparin ke orang, biasanya begitu. Nah, baru sekarang Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tawarkan kepada sahabat yang lain, may yudhifu hadzal lailah, siapa yang mau menjamu tamu ini malam ini? Rupanya itu tamu datang sore-sore. Nah, siapa yang mau menjamu ini malam ini? Menjamu bukan cuman tidur tapi juga makan gitu. Kemudian faqala rajulun minal ansar. Berkatalah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, ana ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Padahal nanti kalau kita lihat siapnya itu semangatnya doang, belum tentu ada makanan di rumahnya. Tapi rupanya di zaman itu menghormati tamu itu atau berbuat baik itu begitu bersemangatnya, ana ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Kemudian berangkatlah dengan naik kendaraan si orang Ansor tadi pulang ke rumahnya. Faqala limraatihi, berkatalah dia, bertanya kepada istrinya, hal indaki syai', kamu punya sesuatu makanan?
Ternyata istrinya menjawab qalat la, enggak ada juga, Masya Allah. Jadi ini suami semangatnya doang nih. Sampai di rumah ternyata enggak ada makanan. Tapi kata istrinya illa qutu sibyani, kecuali ada juga si jatah ya, tapi cukup buat 2 anak kita saja. Ada juga, tapi 2 anak kita ini belum makan. Jadi ada jatah tinggal sedikit, tapi anak kita yang berdua ini belum makan. Maka dia membuat rencana dengan istrinya begini. Qala fa'an lilihim, bikinlah sesuatu supaya anak kita ini lupa, ya. Kemudian fa'an lilihim bisyai'in, dengan sesuatu, coba buat dia menjadi lupa. Wa idza aradul 'asya'a, nah, kalau anak kita sudah kepengen makan malam, lapar, fanawwimihim, bikin dia nina bobokkan saja sampai tertidur. Nah, begitu. Lalu bagaimana selanjutnya? Ini baru rencana. Wa idza dakhala dhaifuna, kalau tamu kita nanti masuk, fa'atfi'is siraja. Nanti pura-pura lampu kita padam. Ya, pura kesenggol kayak bagaimana caranya? Nah, kita kan gelap-gelap tuh. Wa arihi anna na'kul. Buat kesan kepada tamu kita, kita ini sedang pura-pura makan, ya. Kesan doang gitu. Tapi tamu benar-benar piringnya berisi. Nah, piring kita biarin kosong saja. Nah, rencana kayak begini kebetulan ini istri zaman dulu, Pak, bukan istri zaman sekarang. Kalau saya kira kalau istri zaman sekarang diajak begini, bilangnya mungkin begini, abang kira-kira dong, nasi udah dikit buat tamu, gua lempar juga tuh orang keluar. Ini istri zaman dulu, Pak. Baik, baik katanya. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian, faqa'adu, duduklah mereka bertiga di ruangan makan, siap-siap makan itu. Wa qalat dhaifu, dan mulailah si tamu tadi makan sesuai dengan direncanakan, lampunya sudah padam. Yang satu tamunya makan betulan, wa qalat dhaifu, makannya benar-benaran, wa bata tawiyaini, yang 2 keroncongan sampai pagi. Padahal tangannya naik turun juga, Pak. Pegang piringnya iya juga, bunyi juga mulutnya. Wah, kayak kepedesan bagaimana begitu. Padahal piringnya kosong gitu. Yang penting bisa menghormati tamunya. Kan dulu ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah menghormati kepada tamunya, begitu. Nah, mereka sedang mengamalkan hadis ini. Falamma asbaha, ketika setelah datang pagi subuh, ghada 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang berdua tamu dengan tuan rumah pergi ke masjid ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi pun berkata, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma lailah. Allah kagum dengan yang kalian lakukan untuk tamu kamu tadi malam. Itu Allah senang, Allah kagum. Nah, Allah menurunkan firman ya yang berbunyi dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat yang ke-9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bisa lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, padahal mereka sendiri sedang butuh, ya. Jadi mereka bisa menunda kebutuhannya, bahkan memberi kesempatan kepada orang lain yang didahulukan. Padahal mereka lagi butuh banget. Itu namanya bapak-bapak akhlak isar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan cuma ceramah, bukan cuma nambah pengetahuan, tetapi hendaknya kita juga ditulari oleh kisah-kisah ini atau ayat atau hadis ini, supaya kita lebih mau berbagi kepada orang lain. Kalau Bapak lihat sekarang akhlak isar di tengah-tengah masyarakat kita sudah semakin langka. Kalau ada pesta pernikahan, di situ saya lihat ada orang antri makanan itu
Mana yang sering Pak? Ayo silakan. Mempersilahkan apa nyerobot? Mana yang sering Bapak lihat? Kadang-kadang sudah rapi, tiba-tiba belakang kata pleng, tiba-tiba di tengah saja gitu ya. Nah, jadi tidak ada semangat mendahulukan orang lain ya. Dan juga di jalan kalau Bapak lagi naik mobil atau kendaraan, ada mobil mogok, coba kita lihat, ada nggak orang lain yang mau turun, dorong? Kayaknya jarang banget deh. Paling-paling dia kita ngelewatin, kalau dia masih bagus. Dan kadang sambil lewat, sial katanya gitu ya. Lebih parah lagi, begitu lewat, bakar aja tuh mobil katanya. Ini bagaimana akhlaknya mau dibandingkan sama akhlak di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak-bapak, tidak heran Allah Subhanahu wa taala itu memuji orang-orang Muhajirin dan Ansor dengan pujian yang sangat indah di dalam surat 9 At-Taubah ayat ke-100. Bunyinya begini. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Orang-orang yang paling duluan beriman dari Muhajirin dan Ansor. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah sebuah kemenangan yang agung. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, tidak heran Allah memuji, disebutkan Muhajirin Ansor. Allah tidak pernah mengatakan Muhammadiyah masuk surga. Enggak ada. NU dijamin tidak ada, persis begini enggak ada. Tapi Muhajirin Ansor disebutkan jelas-jelas. Jadi kita insya Allah kalau kita beribadah banyak-banyak contoh Nabi, banyak-banyak mencontoh kepada sahabat Muhajirin dan Ansor, insya Allah kita akan beruntung. Mungkin ada yang mengatakan begini, ya kita tidak bisa meniru akhlak yang seindah mereka itu. Di rumah saja pas-pasan masih berani menampung tamu. Tapi saya akan memberikan sebuah ilustrasi kepada bapak-bapak, ya. Sebetulnya kita bisa berbuat lebih daripada yang kita bayangkan. Kira-kira seminggu yang lalu saya mampir di Bantar Gebang di sebuah pesantren. Kebetulan pesantren itu punya teman saya sesama ustadz yang lebih muda dari saya. Begitu saya masuk di komplek itu, saya lihat gedungnya tinggi-tinggi bertingkat-tingkat. Saya sampai terbengong-bengong melihatnya. Lalu saya ketemu dengan